Berita desa oke. Mantap. Berita desa oke, campahan imunisasi lengkap. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul menghadiri acara musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2023. Indonesia tanah airku, tanahku padaku, di sanalah aku berdiri dari mandu ibumu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Air Napal yang telah hadir ke tengah kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Kasih PMD yang Kecamatan Air Napal juga hadir di tengah kita. Yang saya hormati Ibu atau Bapak pendamping desa yang juga hadir pada hari ini. Yang saya hormati yang walaupun ya belum datang Bapak Kantikmas ataupun Bapak Wabinsa ya, yang sama-sama kita hormati. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Bukur Desa Suru anggota. Yang saya hormati Bapak Ketua Adat, pengurus adat Desa Bukur juga hadir. Yang saya hormati Bapak Imam ya, yang juga kata mewakili juga hadir. Yang saya hormati ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat yang kami undang juga hadir di tengah kita. Yang saya hormati rekan-rekan aparatur pemerintahan desa juga ada yang hadir dan juga mungkin ada perjalanan lain. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang sangat saya banggakan. Pertama-tama, terutama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan satu kesehatan, untuk kesempatan, nikmat umur, ya, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama, ya, di dalam datang untuk beri undangan kami bersama-sama pada hari ini dalam rangka Musreng Bandes ataupun musyawarah pembangunan desa tahun anggaran 2023. Jadi kita juga tidak lupa menyampaikan selawat, salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita sering selawat, insya Allah nanti di harap kita dapat syafaat dari beliau. Bapak-bapak dan ibu, Bapak Camat yang saya hormati, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat, Kasih PMD dan Ibu pendamping, dan juga dari wartawan ataupun lembaga yang datang. Saya mohon maaf sekali lagi
atas penyambutan kami ini mungkin kurang berkenan, kurang memadai. Saya selaku pemerintah desa mewakili masyarakat mohon maaf kepada Bapak Camat dan rombongan. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, yang mana maksud dan tujuan kami mengundang bapak-bapak hari ini adalah musyawarah untuk pembangunan kita di dalam tahun 2023 dan juga mungkin evaluasi pembangunan 2021. Jadi saya mohon para bapak dan ibu sekalian untuk menyampaikan apa maksud tujuan, apa yang harus kita berbuat untuk tahun 2003 nanti. Dan kalau dapat pembangunan di 2023 kan? 2022 ya, 2022. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu ya tolong disampaikan apa yang paling manfaat ataupun kena sasarannya pembangunan kita ini ya. Harus kita memikir kegunaan untuk desa, ada manfaatnya ataupun tidak. Jadi saya mohon apa nanti untuk menyampaikan ataupun untuk menetapkan usulannya berkado nanti ya. Jadi saya mohon para bapak dan ibu, itulah maksud dan tujuan kami mengundang bapak dan ibu hari ini. Sebenarnya maksud tujuan kami kita mengadakan dosen Bangdes ini pada hari Rabu tanggal 19 ya Maret, tetapi karena ada masalah ataupun ada ini musibah di desa kita, maka kita undur pada hari ini. Makanya kita kegiatan sekali ya, yang lain desa-desa lain sudah melaksanakan musyawarah di sini. Jadi walaupun kita ini terlambat, ya tentu tidak mengurangi untuk pembangunan desa kita ini. Nah, jadi saya mohon nanti para bapak ibu ya tolong bantu kepala desa, perangkat desa untuk membangun desa kita tahun 2022 nanti ya. Karena di desa kita ini ataupun di Bengkulu Utara ini perlu saya sampaikan, kita 7 bulan lagi ataupun 6 bulan lagi kita mengadakan pemilihan kepala desa. Nah, jadi usia kepala desa yang lama itu untuk berbakti pada masyarakat ini melalui roda pemerintahan sekitar 6 ataupun 7 bulan lagi. Maka saya mohon dengan putra-putri terbaik desa Bukur untuk mempersiapkan diri ya untuk mencalon menjadi kepala desa itu, karena saya tidak mencalonkan diri lagi. Jadi saya mohon kepada bapak dan ibu ya tolong ataupun saudara kita yang ingin mencalonkan diri ini sudah peluang ya untuk mengurus ya tentang persyaratan persyaratan menjadi kepala desa. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan di luar dari ini tadi untuk himbauan kepada masyarakat desa Bukur. Jadi saya sangat mengucapkan terima kasih kepada masyarakat desa Bukur yang mana tahun 2001 kemarin yang usianya tinggal beberapa hari lagi kita sudah melaksanakan pembangunan desa kita ya. Harapan sesuai dengan harapan dan maksud tujuan Bapak yang kami bangun. Seandainya barang itu belum diterima ataupun masih kekurangan, saya mohon pada masyarakat tolong sampaikan dengan kami apa yang harus kami perbuatkan lagi tentang bangunan-bangunan ataupun lain-lainnya di desa kita ini. Jangan barang sudah nanti ya sudah dilaksanakan, sudah diterima, dilapor, itu timbul ada permasalahan di desa kita ini. Itu saya nggak mau begitu. Kalau seandainya bangunan itu belum ya kita lapor dan diterima masih dalam tahap bangunan, tolong bapak dan ibu tolong diawasi ya, seandainya apa yang kurang, apa yang harus kita benahi, itu siap kami untuk membenahi dan untuk ya menambah kekurangan tersebut. Itu jadi harapan saya pada bapak dan ibu jangan berhenti dan bosan-bosannya untuk membantu ataupun pemerintah desa untuk membangun desa kita yang kita cintai ini. Itu harapan saya ke depannya. Nah, nanti walaupun saya tidak menjabat kepala desa lagi, saya tetap membantu ya rekan-rekan kepala desa yang terpilih nanti bagaimana terbaiknya untuk membangun desa Bukur ini, asal kepala desa itu terbuka dan ingin dibantu baik pun fisik maupun spiritual ataupun pengalaman lain ya.
Itulah yang saya sampaikan. Mungkin mulai nanti panjang lagi Pak Camat menyampaikan. Lebih dan kurang saya mau tetapi saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta pemaparan camat Kecamatan Air Napal yang berisikan tentang program prioritas instansi sektor kecamatan sekaligus untuk membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Camat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihormati Bapak Kepala Desa, Desa Bukur, beserta perangkat yang saya hormati dan saya banggakan juga itu Ketua WPD beserta anggota. Saya hormati para pendamping desa dan hormati dan saya banggakan yaitu para tokoh masyarakat, agama, kemudian tokoh pemuda, pemudi, Bapak Ibu hadirin, yang bisa saya bersatu yang berbahagia. Mari kita tidak pernah berhenti memanjatkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri undangan daripada pemerintah desa. Kemudian salawat dan salam senantiasa bersyukur kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan para pengikut zaman, termasuk kita mengikut daripada Nabi Muhammad SAW ini selalu mendapat syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. 97%, alhamdulillah. Berarti secara umum kita sudah memenuhi. Tetapi kalau yang didata oleh Dinas Kesehatan kita sekarang ini belum sampai 50%. Dan juga saya punya alasan kemarin begini, kami kan dekat Bengkulu. Salah satunya di beberapa kecamatan saja itu lebih dari 7 orang yang vaksin ke Bengkulu. Contohnya Pak Lin ya penduduk sini, karena pegawai saya mereka di Bayangkara untuk melaksanakan vaksin. Kemudian dari sebagian dari desa Tepilau dan Tepi Kandak itu kemarin banyak vaksin di lain. Dan juga saya mengadakan gebiar vaksin serentak kemarin itu dari Tanjung Malik itu mendapat 176 jiwa. Itu merupakan satu kekurangan. Ya. Maka saya ambil setiap desa, setiap pemerintah desa itu itulah tadi hasilnya mencapai 72%. Ya, 72,99% itu keadaan vaksin kita sekarang. Tapi di sini kemarin kami sudah ada pemberitahuan supaya melaksanakan vaksin dari 6 sampai 11 kemarin. Kemarin kita sudah laksanakan di desa di SD Pasar Lebat. Nanti kami setiap SD insya Allah kami datang untuk melaksanakan vaksin ini. Kenapa? Vaksin ini merupakan suatu imunisasi, jadi menambah kekebalan tubuh. Tapi kalau kita dengar dari media sosial itu dikatakan tidak ada gunanya. Nah, kalau tidak ada gunanya kenapa kita laksanakan? Kita kan obat kita beli. Itu aja Pak. Yang jelas pemerintah tidak akan membuat masyarakatnya ini sakit. Nah, itu intinya Pak. Ya, kalau informasi bapak-bapak lah yang terjemahkannya apa manfaat daripada vaksin ini. Kemudian yang kedua, ini saya juga mengucapkan ribuan terima kasih Pak Kades. Kemudian tunggakan Rp1.677,541 sehingga itu dapat kita simpulkan bahwa desa Bukur ini 76,46%. Alhamdulillah. Tapi masih ada waktu untuk membayar pajak bumi dan bangunan karena 31 Desember itu batas akhir yang didapat oleh pemerintah. Tetapi ketika nanti kita mau bayar untuk tahun anggaran 2022 itu bisa dibayar. Tapi juga Pak ya, kami tidak bisa ngarang, tidak bisa menyampaikan ketika ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau PHPN berapa Pak Asep? 6 juta. Berarti masih untung tuh Pak Asep. Ya. Jadi kalau bisa nanti ya. Tapi kalau tidak ada penjemput bola mungkin ya namanya kalau 5.000 malas warga itu untuk bayar. Nah coba bayar nih kalau 5.000.
Tapi kalau banyak 5.000 kali 1.000 dari khusus di Desa Pukur, tolong kalau 100% saya tidak bisa juga jamin Pak, karena ada juga yang double. Satu objek itu bisa sampai 3 SPPT, kan gitu. Saya maklum itu, tapi alangkah baiknya kita persentase kita lebih dari 72%, sampai 80 atau 90 Pak Kades. Saya mohon, saya yakin dan percaya bahwa pemerintah di Desa Pukur ini masih eksis Pak, ya, belum begitu terpengaruh kalau kita bandingkan dengan desa kecamatan lain. Ya, kecamatan lain tak usah kita ikuti lah Pak. Nah, jadi informasi bahwasannya kita dapat ranking kedua setelah Giri Mulia. Alhamdulillah Pak, ya. Yang pertama yang taat pajak ini adalah Giri Mulia, yang kedua Kecamatan Ernapal. Jadi saya selalu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa, terutama Pak Kades, ya. Ini bisa membantu dalam artian menyadari masyarakat. Kalau selama ini mungkin di desanya aja yang bayar ini nih, langsung bayar ke Kades. Tapi saya tidak mau demikian. Ya, kita tagih dulu lah. Ya, kita tagih sehingga nanti hasilnya memang ini positif untuk ke depan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita akan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun anggaran 2023. Ini tiap tahun kita laksanakan Pak. Syukur alhamdulillah kita kita mengadakan musyawarah pembangunan desa ini ketika dananya tidak terbiayai oleh dana DD. Maka kita minta kepada APBD tingkat 2, 1 dan pusat. Alhamdulillah di sini ada apa ya? Meskipun yang dikabulkan kemarin itu pembuatan jalan itu desanya Desa Luhur Tanjung, tapi yang penggunaannya sudah tertentu yang banyak pakai itu adalah Desa Pukur. Termasuk saya sendiri sudah sering lewat sini, enak Pak. Ya, kalau dulu kubangan, alhamdulillah sekarang sudah mulus. Ya, mulus dalam artian tapi tidak selesai Pak. Ya namanya anggaran pemerintah ini 215 desa, 19 kecamatan ini mau diperhatikan semua. Jangan kita berkecil hati. Ada di antara desa kecamatan Ernapal ini tidak mau melaksanakan musyawarah bank des ini. Tetapi mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, ini harus kita laksanakan karena ini program pemerintah. Siapa tahu nanti ada bantuan tersedia sehingga ada mau membangun karena kita telah ada masukan pengurusan baru ini tidak bisa dilaksanakan. Ini Pak, yang jelas kita usulkan dulu lah, masalah dapat ataupun tidak itu urusan belakang, ya. Ya kalau seandainya desa lain ada, wajar lah. Dari saya masuk belum pernah tersentuh dari APBD tadi, sehingga mereka jenuh untuk melaksanakan kegiatan ini. Umum pembangunan di desa. Kemudian yang kelima, Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang pedoman tata tertib mekanisme pengambilan keputusan musyawarah di desa. Dan yang terakhir, Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jelas kita Pak. Langsung kita buat. Yang pertama, bidang pembangunan. Yang pertama, pengorolan jalan usaha tani yang berada di seberang sungai. Yang kedua, pembangunan saluran irigasi sawah depan ini. Yang ketiga, rehab jalan kabupaten. Selanjutnya di bidang ekonomi, satu, pengadaan bibit sawit unggul. Yang kedua, pupuk, pembantuan pupuk. Yang ketiga, bantuan bibit sapi. Sudah itu di bidang sosial budaya. Yang pertama, penambahan BPJS Kesehatan. Yang kedua, bedah rumah. Dan yang ketiga, beasiswa tidak mampu. Demikianlah pemaparan yang atau evaluasi yang untuk tahun 2021-2022 serta hal yang lainnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Kasih PD Kecamatan Ernapa, yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Ibu pendamping desa yang sudah hadir bersama kita, yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mengikuti acara musrenbang di Desa Pukur ini. Tentunya saya tidak panjang mukadimah, sesuai dengan uraian daripada Bapak Camat tadi, yaitu menyepakati 6 orang untuk sebagai utusan dari Desa Pukur mengikuti musrenbang di kecamatan nanti. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan. Yang pertama adalah Bapak Kepala Desa sendiri, yang kedua Ketua PPD, yang ketiga adalah dari tokoh masyarakat, yang ketiga nanti 3 orang perempuan kita ambil pada saat ini. Baik, yang 2 kita sudah sepakati. Kami minta kepada Bapak Ketua Adat atau tokoh masyarakat untuk mewakili 1 orang dari laki-laki untuk mengikuti musrenbang di kecamatan nanti. Jadi Pak Ayum ya. Ayum. Kemudian dari tokoh perempuan yang pertama kita ambil adalah Ketua PKK. Kemudian kita cari 2 orang lagi. Saya persilakan kepada ibu-ibu. Bidan desa 1, Bidas. Kemudian Tia Anggra ini. Betul kan? Oke, alhamdulillah untuk tim 6 orang sebagai utusan dari Desa Pukur untuk mengikuti musrenbang di tingkat kecamatan nanti. Yang pertama adalah Kepala Desa, kedua Ketua BPD, yang ketiga dari tokoh masyarakat Bapak Ayub, yang keempat sudah Pak Ayub. Kemudian dari PKK, dari tokoh perempuan itu Ibu Sama. Terus dari tokoh perempuan lagi Ibu Tia dan Bidan Desa Ibu Subratul Aini. Kemudian kami lanjutkan lagi sudah. Kemudian kami ulangi lagi. Pertama bidang pembangunan, yaitu pengelolaan jalan desa, yaitu wilayahnya di seberang sungai. Kemudian saluran irigasi, mungkin wilayahnya di dusun 3 ya. Kemudian rehab jalan kabupaten itu dari dusun 1 sampai ke dusun 3. Kemudian di bidang ekonomi itu bibit sawit unggul, pengadaan bibit sawit unggul. Kemudian pupuk bersubsidi, terus bibit sapi. Kemudian bidang sosial dan budaya, penambahan BPJS kesehatan, bedah rumah, beasiswa untuk anak SD yang tidak mampu. Kami minta tanggapan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. APBD gitu. Kalau di DOB masuk dana desa. Dia ada pengelolaan yang dapat betul untuk dusun 2 berarti di Pak Ora. Ayo pengelolaan tidak. Cuman kalau bisa ketika nanti usulan kembali ke Keberase kena ada tanah panganan tolong tabi'ina wa man tabi'san ila yaumidin summa ila ruh wajatan minna wa ila arwah wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kulhum sayyun lahum al-fatihah.